Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, mahasiswa dari Universitas Maluku Saleh, jurusan Agribisnis dengan NIM 2103200055. Adapun maksud tujuan video ini adalah saya akan memaparkan materi mengenai TM atau tanaman menghasilkan pada kelapa sawit, di mana ini sebagai memenuhi syarat tugas agribisnis perkebunan. Baik, tanpa memperpanjang perkenalan dan mukadimah, di sini saya akan memaparkan mengenai tanaman menghasilkan atau TM. Tanaman menghasilkan pada perkebunan kelapa sawit ini dimulai setelah tanaman berusia sekitar 3-4 tahun sejak penanaman. Pada fase ini, pohon kelapa sawit sudah mulai menghasilkan buah yang cukup untuk dipanen secara ekonomis. Masa produktif dapat bertahan hingga usia 25 hingga 30 tahun tergantung dari pemeliharaan dan kondisi lingkungan. Nah, secara umum di TM ini terdapat 3 fase penting. Yang pertama ada fase awal, kemudian ada fase produktivitas puncak, kemudian ada fase menurun. Nah, pada fase awal TM ini pada tahun keempat hingga ke-8, di mana pada fase ini produksi buah meningkat secara bertahap. Kemudian pada fase produktivitas puncak, di mana pada tahun ke-8 hingga tahun ke-18 produksi buah berada di pada titik tertinggi. Kemudian fase menurun dari umur tanaman ke 19 tahun hingga 25 atau 30, di mana produksi mulai menurun akibat faktor usia tanaman. Nah, pada TM ini juga memerlukan yang namanya pemeliharaan, di mana pemeliharaan ini mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memaksimalkan produksi dan menjaga kesehatan tanaman agar tetap produktif selama masa hidupnya. Setiap aspek pemeliharaan dilakukan secara teratur dan terukur, dimulai dari pemupukan, pengendalian gulma, kemudian frekuensi aplikasi berdasarkan umur tanaman, kemudian ada pengendalian hama dan penyakit. Setelah itu pengendalian terpadu hama dan penyakit atau PHT, termasuk di sana nanti ada pengelolaan air dan drainase. Kemudian ada pemanenan hingga siklus produktivitas dan replanting, di mana seperti yang saya katakan tadi, produktivitas tanaman menghasilkan ini umurnya hanya mencapai 25 atau 30, di mana produktivitasnya akan menurun hingga harus dilakukan replanting. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeliharaan dimulai dari pemupukan, di mana pemupukan ini merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman. Nah, kebutuhan pupuk ini berbeda-beda tergantung kondisi tanah, cuaca, dan usia tanaman. Nah, adapun jenis pupuk yang perlu diketahui seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan suplemen mikronutrien. Nah, dari beberapa jenis pupuk ini ada manfaat seperti pada nitrogen ini penting untuk pertumbuhan vegetatif pada daun dan batang. Kemudian kalau untuk fosfor ini
meningkatkan sistem perakaran dan pembentukan buah. Kemudian kalium membantu pembentukan minyak dalam buah serta ketahanan tanaman terhadap penyakit. Kemudian magnesium berperan dalam fotosintesis dan pembentukan klorofil. Kemudian kalsium ini untuk menjaga keseimbangan nutrisi dalam tanah dan memperkuat dinding sel tanaman. Kemudian ada suplemen mikronutrien di mana boron, seng, tembaga, dan mangan ini diberikan sesuai kebutuhan berdasarkan analisis tanah dan daun. Adapun cara pengaplikasiannya atau metode pemupukan ini dilakukan sebanyak 2-4 kali per tahun tergantung pada kondisi tanah dan analisis daun. Kemudian aplikasi pupuk bisa dilakukan secara manual menggunakan tenaga kerja dengan menaburkan pupuk di sekitar pangkal pohon atau cincin pupuk atau dengan bantuan mekanisasi jika skala perkebunan besar. Nah, kemudian penggunaan pupuk anorganik seperti urea, MOP, TSP, dan dolamit disesuaikan dengan kebutuhan. Pupuk organik seperti tandan kosong yang telah digunakan di pabrik pengolahan sering kali dikembalikan ke kebun untuk dijadikan pupuk organik. Ini membantu menambah unsur hara ke dalam tanah. Nah, pada fase tanaman menghasilkan atau TM, dosis pemupukan disesuaikan dengan umur tanaman, kondisi tanah, dan hasil analisis daun. Baik, akan dilanjutkan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai panduan pemupukan pada tanaman kelapa sawit berdasarkan umur, di mana tadi terdapat 3 fase, di mana pada umur 4-10 tahun atau awal TM, di mana nitrogen dibutuhkan hanya 1,5 hingga 2,5 kilo per pohon per tahun. Kemudian fosfor itu hanya 0,3 sampai dengan 0,6 kilo per pohon per tahun, ini dalam bentuk fosfor dalam bentuk TSP. Kemudian kalium dengan dosis 1 hingga 3,5 kilo per pohon per tahun, kalium dalam bentuk MOP. Kemudian magnesium 0,5 sampai dengan 1 kilo per pohon per tahun, ini dalam bentuk dolomit atau kisirit. Kemudian ada kalsium, di mana dosis yang dibutuhkan 1 hingga 2 kilo per pohon per tahun dari dolomit. Kemudian suplemen mikronutrien bergantung pada hasil analisis tanah dan daun, biasanya diaplikasikan dalam jumlah kecil, seperti boron itu 50 hingga 150 gram per pohon, kemudian seng 50 sampai 100 gram per pohon. Kemudian masuk pada fase selanjutnya, di mana umur 10 tahun hingga 20 tahun atau TM produktivitas maksimal, di mana nitrogen yang dibutuhkan 2 sampai 3 kilo per pohon per tahun. Kemudian fosfornya 0,5 sampai dengan 1 kilo per pohon per tahun dalam bentuk DSP. Kemudian kaliumnya 2 sampai 4,5 kilo per pohon per tahun dalam bentuk MOP. Kemudian magnesium 0,75 sampai 1,5 kilo per pohon per tahun, ini dalam bentuk dolomit atau kisirit. Kemudian kalsium ini 1 sampai 2,5 kilo per pohon per tahun, ini dari dolomit. Kemudian suplemen mikronutrien tetap mengikuti hasil analisis daun dan tanah. Kemudian beralih lagi ke fase selanjutnya, di mana umur 20 tahun ke atas hingga menjelang replanting atau sampai dengan umur 30, di mana nitrogen yang dibutuhkan ini 1,5 sampai dengan 2 kilo per pohon per tahun. Kemudian fosfornya
0,3 sampai 0,5 kilo per pohon per tahun dalam bentuk TSP ya. Kemudian kaliumnya 1,1 hingga 3 kilo per pohon per tahun, ini tadi dalam bentuk MOP. Kemudian magnesiumnya 0,5 sampai dengan 1 kilo per pohon per tahun. Kemudian kalsiumnya 1 sampai 2 kilo per pohon per tahun. Kemudian suplemen mikronutrien aplikasinya dapat dikurangi jika produktivitas menurun. Kemudian ada penambahan lagi di mana pupuk organik atau yang diberi seperti tankos atau tandan kosong. Nah, tandan kosong ini diaplikasikan di sekitar pohon sebagai mulsa untuk menambah bahan organik. Umumnya diberikan sekitar 40 sampai 60 ton per hektar per tahun tergantung hasil produksi pabrik dan ketersediaan. Nah, pada penjelasan mengenai pemupukan tadi, ada saya sebutkan mengenai pupuk TSP dan MOP. Nah, di sini jadi TSP dan MOP ini adalah jenis pupuk anorganik yang digunakan untuk menyediakan unsur hara penting bagi tanaman. Nah, jadi TSP ini atau sering disebut triple super fosfat. Nah, TSP ini adalah pemupukan yang mengandung unsur fosfor dalam bentuk fosfat dengan konsentrasi sekitar 44 hingga 46%. Nah, fosfor ini sangat penting untuk mengembangkan sistem perakaran, pembentukan bunga, dan pembentukan buah. TSP biasanya digunakan pada tahap pertumbuhan awal tanaman dan selama masa produksi untuk memperkuat akar dan meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi lainnya. Kemudian tadi ada yang saya sebutkan MOP atau muriate of potash, di mana MOP ini adalah pupuk yang mengandung unsur kalium dalam bentuk kalium klorida dengan kandungan kalium sekitar 60%. Nah, kalium ini membantu tanaman dalam pembentukan buah, meningkatkan kualitas hasil panen, dan memperkuat daya tahan tanaman terhadap penyakit serta kondisi cuaca ekstrim. Nah, MOP ini umumnya digunakan pada tanaman menghasilkan atau TM untuk mendukung pertumbuhan buah dan meningkatkan kandungan minyak pada tanaman kelapa sawit. Nah, setelah pada tahap pemupukan, kita beranjak pada tahap pengendalian gulma. Nah, pada pengendalian gulma ini sangat penting untuk mencegah tanaman karena gulma ini adalah saingan yang bisa mengambil nutrisi air dan cahaya dari kelapa sawit itu sendiri. Nah, gulma juga bisa menjadi serangan juga bagi hama. Nah, adapun metode pengendalian gulma mulai dari manual hingga kimia, di mana manual ini dilakukan biasanya dilakukan penyiangan menggunakan sabit atau parang atau alat mekanisme lainnya. Kemudian dengan menggunakan metode kimia, di mana ini penggunaan herbisida seperti paraquat dan glifosat untuk membunuh gulma di sekitar tanaman kelapa sawit. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengendalian gulma secara kimia. Sedikit saya akan jelaskan, di mana yang digunakan di sini adalah herbisida yang digunakan mengendalikan gulma secara efektif, terutama di sekitar piringan pohon. Jadi ini area sekitar pangkal pohon kelapa sawit. Nah, penggunaan herbisida diukur berdasarkan dosis per hektar. Nah, adapun jenis herbisida dan dosisnya itu adalah paraquat, di mana fungsinya ini untuk membunuh gulma daun lebar dan rumput-rumputan secara cepat dengan cara kontak langsung. Nah, pengaplikasiannya digunakan 2-3 kali per tahun tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma.
Paraquat ini diaplikasikan di sekitar piringan atau jalur jalan pada tanaman berumur muda dan dewasa. Kemudian pada penggunaan herbisida glifosat, di mana fungsinya ini untuk membunuh gulma, daun lebar, dan rumput hingga ke akar dengan cara sistemik atau diserap oleh tanaman dan mematikan seluruh bagian. Nah, pengaplikasiannya biasanya digunakan 2-3 kali per tahun tergantung pada kondisi gulma. Dosis yang lebih tinggi dapat digunakan jika gulma sudah parah. Glifosat ini efektif dalam membersihkan area sekitar piringan pohon atau jalur di antara barisan tanaman. Kemudian herbisida selanjutnya adalah metsulfuron metil. Nah, ini fungsinya sangat efektif terhadap gulma daun lebar dan semak serta beberapa spesies rumput. Nah, pengaplikasiannya biasanya digunakan 1-2 kali per tahun, terutama di area dengan investasi gulma semak dan rerumputan yang lebih kuat. Kemudian ada herbisida aminopiralit, di mana ini fungsinya sangat efektif untuk mengendalikan gulma keras seperti semak dan perdu yang sulit diberantas oleh herbisida biasanya. Pengaplikasiannya digunakan 1-2 kali per tahun pada area dengan investasi gulma semak berat. Nah, kemudian frekuensi aplikasi berdasarkan umur tanaman untuk herbisida ini pada umur 4-10 tahun atau fase awal TM ini digunakan untuk membunuh gulma secara tepat pada tahap vegetatif awal. Nah, pada fase awal TM ini paraquat itu dengan kandungan 20% SL dengan dosis 1,5 sampai 2,5 liter per hektar per aplikasi. Kemudian glufosinat amonium 2-3 liter per hektar. Nah, herbisida sistemik digunakan untuk mengendalikan gulma yang memiliki akar dalam atau sulit mati dengan herbisida kontak. Kemudian penggunaan glifosat pada fase awal ini dengan kandungan 41% SL, dosisnya 2-4 liter per hektar per aplikasi. Nah, aplikasi herbisida dilakukan 2-4 kali per tahun tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma dan intensitas investasi gulma di lahan. Kemudian pada fase selanjutnya pada umur 10-20 tahun pada TM, di mana herbisida kontak paraquat ini diberikan sebanyak 1,5 hingga 2 liter per hektar. Kemudian glufosinat amoniumnya 2-3 liter per hektar, dan herbisida sistemiknya itu glifosat di mana 3-4,5 liter per hektar tergantung pada kondisi gulma. Nah, penggunaan herbisida kimia harus disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan gulma. Pada umur ini, gulma cenderung lebih mudah dikendalikan karena kanopi pohon kelapa sawit mulai lebih rapat dan mengurangi cahaya yang sampai ke tanah sehingga menghambat pertumbuhan gulma. Kemudian fase selanjutnya di mana umur 20 ke atas sampai dengan menjelang replanting tadi, di mana herbisida kontak ini paraquat digunakan sebanyak 1-2 liter per hektar. Kemudian glufosinat amonium 1,5 hingga 2,5 liter per hektar. Kemudian herbisida sistemik ini menggunakan glifosat 2-3,5 liter per hektar tergantung pada kondisi gulma dan sejenisnya. Nah, kemudian selanjutnya kita
kita beralih lagi setelah pemupukan. Kemudian tadi ada pengendalian gulma. Kali ini akan pemangkasan daun, di mana pemangkasan daun ini dilakukan untuk memudahkan pemanenan dan menjaga tanaman agar tetap produktif. Nah, frekuensi pemangkasan biasanya dilakukan 2-3 kali per tahun tergantung jumlah daun mati atau rusak. Nah, metode pemangkasan daun dipangkas menggunakan egreg atau alat memotong daun khusus. Daun yang sudah mati dan kering diletakkan di sekitar pangkal pohon untuk mempertahankan kelembapan tanah. Adapun pemanfaat pemangkasan, mana ini yang pertama itu untuk mempermudah panen. Daun yang terlalu banyak atau terlalu panjang dapat menghalangi akses tandan buah. Kemudian manfaat selanjutnya adalah mengurangi hama. Daun yang mati dan kering dapat menjadi serangan hama. Kemudian manfaat selanjutnya adalah menjaga produktivitas pohon. Nah, daun yang tua tidak lagi efektif dalam fotosintesis. Perlu dipangkas untuk memberi ruang bagi pertumbuhan daun muda yang lebih produktif. Nah, kemudian terdapat metode pemangkasan di mana daun yang dipangkas setelah 2-3 pelepah terendah setiap kali panen atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian daun yang dipangkas kemudian disusun rapi di barisan antara pohon atau untuk berfungsi sebagai mulsa alami dan mencegah erosi tanah. Beralih lagi setelah pemangkasan daun, kali ini kita beranjak ke pengendalian hama dan penyakit. Nah, hama dan penyakit bisa sangat merugikan jika tidak dikelola dengan baik di tanaman apapun termasuk di tanaman kelapa sawit. Nah, pengendalian ini dilakukan dengan pendekatan terpadu. Nah, adapun penjelasan saya mengenai hama utama yang sering terjadi pada kelapa sawit. Yang pertama ada ulat kantong. Nah, ulat kantong ini adalah hama yang memakan daun kelapa sawit, mengurangi kemampuan fotosintesis dan menurunkan produksi. Ulat ini biasanya ditemukan pada daun muda di puncak tanaman. Nah, adapun pengendaliannya baik secara biologis, kimia, hingga pengendalian terpadu. Nah, pengendalian biologisnya ini menggunakan musuh alami seperti parasitoid dan predator untuk mengurangi populasi ulat kantong. Kemudian pengendalian menggunakan kimia ini aplikasi insektisida seperti deltametrin atau sipermetrin. Penyemprotan dilakukan saat investasi ulat kantong cukup tinggi. Kemudian ada pengendalian ini secara terpadu di mana pemantauan berkala atau monitoring terhadap populasi ulat kantong dan penggunaan insektisida hanya jika diperlukan. Selain itu, konservasi musuh alami di perkebunan juga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian terdapat juga hama utama selain ulat kantong ada kumbang tanduk. Nah, kumbang tanduk ini merusak pucuk tanaman kelapa sawit muda dengan menggeret bagian dalam batang yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan tanaman. Nah, adapun pengendalian biologisnya ini menggunakan agen biokontrol seperti jamur entomopatogen yang efektif menyerang kumbang tanduk. Kemudian pengendalian kultural dengan pengelolaan bahan organik atau sisa kayu bekas replanting yang menjadi tempat perkembangbiakan kumbang harus diperhatikan. Pengolahan tumpukan batang kelapa sawit secara tepat mengurangi potensi perkembangbiakan kumbang. Kemudian pengendalian menggunakan kimia di mana insektisida berbasis karbofuran atau sipermetrin dapat digunakan terutama pada tanaman saat serang kumbang terlihat signifikan. Kemudian hama utama selanjutnya adalah tikus. Nah, tikus ini sering menyerang buah kelapa sawit terutama pada tahap matang yang mengakibatkan kerusakan langsung pada produksi. Nah, pengendaliannya secara biologis ini menggunakan burung hantu sebagai predator alami untuk mengendalikan populasi tikus
Nah, burung hantu ini sangat efektif dan mengurangi jumlah tikus di perkebunan secara berkelanjutan. Tidak hanya di kelapa sawit saja, di sawah juga hama tikus ini sangat meresahkan dan sebagai hama utama, ya. Dan pada sawah juga, pada padi sawah, tikus penanganan biologisnya dengan menggunakan burung hantu dengan cara membuatkan bubuhan. Sama di kelapa sawit juga, tikus sebagai hama utama dan pengendaliannya juga menggunakan burung hantu, dan terdapat bubuhan untuk rumah si burung hantu ini. Kemudian mekanisme pengendalian pada tikus kembali lagi pada kelapa sawit, di mana penggunaan perangkap tikus seperti perangkap mekanisme atau lem tikus di sekitar area tanaman. Pengendalian kimia dengan rodentisida seperti warfarin atau brodifakum dapat digunakan dalam keadaan darurat, namun harus dipantau secara ketat untuk menghindari dampak negatif pada hewan liar lainnya. Kemudian setelah hama, kita akan membahas penyakit utama pada tanaman kelapa sawit, di mana di sini ada penyakit pada tanaman kelapa sawit yang sering kita temui. Penyakit utamanya adalah Ganoderma boninense atau busuk pangkal batang. Untuk teman-teman yang berkecimpung dengan tanaman kelapa sawit pasti tidak asing dengan Ganoderma boninense ini. Nah, jadi Ganoderma ini adalah penyakit jamur yang menyebabkan busuk pada pangkal batang kelapa sawit. Nah, jadi si Ganoderma ini dapat menyebabkan kematian tanaman, teman-teman. Kemudian penyakit ini menyebar melalui tanah dan material tanaman yang terinfeksi. Nah, adapun pengendalian yang bisa dilakukan jika terkena Ganoderma ini adalah pengendalian secara kultural, di mana dilakukan sanitasi kebun dengan membersihkan sisa-sisa batang atau tanaman mati yang terinfeksi Ganoderma. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran jamur melalui kontak fisik dengan tanaman sehat. Kemudian pengendalian secara kimia ini menggunakan fungisida seperti hexaconazole atau Trichoderma hertzianum dapat diaplikasikan sebagai upaya pengendalian. Namun, hasilnya terbatas jika infeksi sudah parah. Nah, Trichoderma adalah agen hayati yang bekerja sebagai antagonis terhadap jamur Ganoderma ini. Nah, membantu dalam mencegah penyebarannya. Kemudian, pengendalian secara biologisnya. Nah, aplikasi jamur antagonis Trichoderma pada akar tanaman untuk mencegah perkembangan Ganoderma. Nah, penanaman bibit yang tahap terhadap Ganoderma juga dianjurkan pada area yang sudah terinfeksi berat. Kemudian pengendalian pengelolaan terpadu, di mana pengawasan ketat melalui inspeksi rutin terhadap tanaman, terutama pada tanaman yang sudah berumur 10 tahun ke atas, di mana pemotongan dan pembakaran tanaman yang terinfeksi berat bisa menjadi tindakan terakhir untuk menghentikan penyebaran penyakit. Kemudian pengendalian terpadu hama dan penyakit atau PHT, mana ini melibatkan kombinasi metode pengendalian biologis, kultural, dan kimia untuk menekan populasi hama dan perkembangan penyakit dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, monitoring rutin terhadap hama dan penyakit di perkebunan serta penerapan strategi pengendalian yang berkelanjutan akan memberikan hasil yang lebih optimal. Kemudian kita beralih lagi ke pengolahan air dan drainase pada tanaman kelapa sawit, di mana pengolahan air dan drainase pada kelapa sawit terutama pada masa TM ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan air yang optimal.
karena baik kekurangan maupun kelebihan air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Nah, di sini akan saya menjelaskan mengenai terperinci terkait frekuensi, metode, dan jumlah air yang dibutuhkan serta pengolahan drainase. Nah, yang pertama ada pengolahan air. Nah, di mana kelapa sawit ini pastinya memerlukan air. Nah, kelapa sawit juga memerlukan curah hujan optimal antara 1.800 hingga 2.500 saya ulangi 1.800 hingga 2.500 mm per tahun yang terdistribusi secara merata. Pada kondisi di mana curah hujan tidak mencukupi, seperti di musim kemarau, irigasi harus dilakukan untuk menjaga produktivitas tanaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai irigasi pada musim kemarau, di mana kebutuhan air per tanaman. Tanaman kelapa sawit memerlukan sekitar 130 sampai 150 liter air per hari per pohon pada musim kemarau, dengan asumsi musim kemarau berlangsung selama 3 sampai 4 bulan atau 120 hari. Nah, total air yang dibutuhkan per pohon adalah sekitar 15.600 hingga 18.000 liter per tahun. Sistem irigasi yang digunakan ada irigasi tetes, mana efisien karena air diberikan langsung ke akar tanaman dalam jumlah kecil tetapi terus-menerus. Nah, irigasi ini meminimalkan pemborosan air terutama di lahan kering. Nah, frekuensinya dijalankan setiap hari selama musim kemarau. Kemudian ada irigasi sprinkler, di mana air disemprotkan dalam bentuk tetesan kecil ke area sekitar tanaman meniru hujan. Nah, frekuensinya bergantung pada kekeringan. Irigasi sprinkler dilakukan 1-2 kali per minggu dengan total air diberikan per aplikasi adalah 3.000 sampai 4.000 liter per hektar. Kemudian ada frekuensi irigasi berdasarkan kondisi tanah. Pada lahan kering atau berpasir, irigasi diperlukan lebih sering dengan frekuensi 2-3 kali seminggu atau bahkan lebih. Nah, pada lahan gambut atau tanah liat, lahan ini memiliki daya simpan air yang lebih tinggi sehingga irigasi mungkin hanya diperlukan 1-2 kali per minggu selama musim kemarau. Kemudian terdapat juga penjelasan mengenai pengolahan drainase, di mana pengolahan drainase yang baik sangat penting untuk mencegah genangan air yang bisa menyebabkan kondisi anaerob atau kekurangan oksigen pada akar. Kemudian menghambat pertumbuhan tanaman dan memicu serangan penyakit seperti Ganoderma. Nah, pengolahannya terdapat seperti sistem drainase di lahan gambut atau datar, di mana di lahan gambut ini saluran drainase harus dibuat dengan kedalaman 80 sampai 100 cm dan lebar 50 sampai 60 cm. Nah, kedalaman ini cukup untuk memastikan air yang berlebih dapat dialirkan dari permukaan tanah. Nah, di lahan datar atau non-gambut, kedalaman saluran drainase bisa lebih dangkal sekitar 50 sampai 80 cm tergantung kondisi tanah dan curah hujan. Nah, jarak antara saluran drainase, umumnya jarak antara saluran drainase adalah 30 sampai 50 meter tergantung pada topografi dan tekstur tanah. Kemudian frekuensi pembersihan dan pemeliharaan drainase, ini pembersihan saluran drainase dilakukan setidaknya 2 kali per tahun, terutama sebelum dan setelah musim hujan untuk memastikan saluran tidak tersumbat oleh lumpur, gulma, atau sampah organik lainnya. Pemeliharaan rutin, nah saluran harus dipantau setiap bulan untuk memastikan tidak ada genangan yang dapat menyebabkan pembusukan akar. Kemudian pengolahan air di lahan berbukit.
di mana pembuatan secara sering pada lahan miring sering dibangun untuk ini memperlambat aliran air dan mencegahnya erosi. Kemudian saluran kontur, dimana saluran drainase ini dibuat sejajar dengan kontur lahan untuk mengurangi kecepatan aliran air, mencegah erosi, dan mengarahkan air berlebih ke saluran utama. Kemudian terdapat penggunaan kolam penampungan atau water reservoirs, mana ini penampungan air hujan. Di beberapa perkebunan, kolam penampung air dibangun untuk penampung air hujan yang dapat digunakan selama musim kemarau. Nah, kapasitas penampung kolam ini biasanya didesain untuk penampung air dengan kapasitas 10.000 sampai 20.000 meter kubik per hektar tergantung kebutuhan irigasi kebun. Setelah kita berbicara tentang drainase, selanjutnya kita akan berbicara mengenai proses pemanenan. Mana pemanenan kelapa sawit ini memerlukan teknik yang baik untuk memastikan hasil buah optimal dan mencegah kerusakan pada pohon. Nah, yang perlu diperhatikan pada proses pemanenan ini adalah kriteria kematangan buah. Nah, TBS atau tandan buah segar harus dipanen pada saat buah sudah matang sempurna untuk mendapatkan hasil minyak sawit yang maksimal. Nah, indikasi kematangannya ini warna buah berubah menjadi merah orange terang, kemudian 5-10% brondolan ini terlepas dari tandan. Nah, jadi si brondolan ini adalah buah-buah kecil pada tanaman kelapa sawit, teman-teman. Nah, itu brondolan itu sudah jatuh di sekitar tandan atau di pohon. Nah, jika sudah terdapat dua indikasi ini, maka bisa dikatakan buah ini sudah matang. Kemudian ada kualitas buah. Nah, jika dipanen terlalu awal, kandungan minyak belum maksimal. Nah, jika terlambat dipanen, kandungan asam lemak bebas ini meningkat sehingga menurunkan kualitas minyak. Nah, asam lemak bebas pada tanaman kelapa sawit ini atau sering disingkat FFA atau free fatty acid adalah komponen yang berbentuk akibat pemecahan lemak atau minyak menjadi gliserol dan asam lemak. Dalam konteks minyak kelapa sawit, VVA mengacu pada jumlah asam lemak yang terpisah dari trigliserida dalam sawit mentah atau CPO. Nah, penjelasan singkatnya, sumber VVA ini dihasilkan dari proses hidrolisis atau oksidasi trigliserida dalam minyak sawit yang bisa terjadi selama penanaman, pengolahan, atau penyimpanan. Semakin lama waktu antara pemanenan dan pemrosesan, semakin tinggi kadar VVA, terutama jika buah sawit dibiarkan membusuk atau terluka. Nah, dampak VVA, kadar VVA yang tinggi dalam minyak kelapa sawit dapat menurunkan kualitas minyak karena VVA yang tinggi menyebabkan minyak berbau tengik, rasanya tidak enak, kemudian memiliki stabilitas yang lebih rendah. Nah, standar VVA yang diterapkan adalah untuk minyak kelapa sawit mentah, kadar VVA yang diizinkan biasanya di bawah 5%. Nah, minyak dengan VVA tinggi harus diproses lebih lanjut melalui pemurnian untuk menurunkan kadarnya. Nah, adapun faktor-faktor yang meningkatkan VVA ini adalah buah sawit yang terlambat dipanen atau busuk, kemudian penanganan yang buruk selama pengangkutan, kemudian suhu dan kelembapan tinggi selama penyimpanan. Nah,
Cara mengidentifikasi buah matang. Kemudian pemeriksaan visual oleh pemanen di lapangan. Kemudian pemanen terlatih akan mengamati tandan dan memutuskan waktu yang tepat untuk memotong tandan tersebut. Dan yang terpenting adalah harus diawasi oleh seperti asisten atau mandor dalam proses pemanenan agar memastikan buah tersebut benar-benar matang dan bisa untuk dilakukan pemanenan. Kemudian karena sudah masuki proses pemanenan, di sini ada alat dan teknik pemanenan. Nah, alat utama yang digunakan adalah egrek. Nah, jadi egrek ini adalah alat serupa sabit yang dipasang di ujung galah panjang, atau galah panjang ini biasanya disebut oleh pemanen adalah bibber. Nah, kemudian ada alat selanjutnya adalah dodos. Nah, alat sabit pendek ini untuk pohon rendah. Nah, jadi si dodos ini digunakan pada sawit yang masih pendek atau masih berumur muda. Kemudian ada pun langkah pemanenan. Nah, langkah pemanenan ini pemanen mengamati kematangan tandan dari buah pohon yang seperti saya katakan tadi, buah terlihat merah keorenan, kemudian terdapat brondolan 5-10% nih yang jatuh dari tandan. Kemudian jika tandan siap dipanen, egrek digunakan untuk memotong tangkai tandan. Nah, tandan yang jatuh dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam keranjang atau gerobak. Dan brondolan yang jatuh di sekitar pohon juga dikumpulkan karena masih memiliki kandungan minyak yang sangat tinggi. Nah, frekuensi pemanenan biasanya dilakukan setiap 7-10 hari sekali, tergantung dari tingkat produksi pohon dan kematangan tanda. Nah, semakin teratur frekuensi pemanenan, semakin baik kualitas buah yang diperoleh. Kemudian terdapat penanganan pasca panen, di mana setelah panen, tandan buah segar atau TBS ini harus segera dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Nah, transportasi. Nah, TBS harus diproses dalam waktu kurang dari 24 jam setelah panen untuk mencegah peningkatan kadar asam lemak bebas atau VVA yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman. Jadi emang begitu panen harus segera diangkut ke pabrik untuk diproses. Nah, kenapa harus cepat? Karena jika diproses lebih dari 24 jam, si kelapa sawit ini akan VVA-nya akan meningkat. Itu. Kemudian pengolahan di pabrik. Nah, TBS direbus, kemudian dipipil, kemudian diekstraksi minyaknya. Nah, proses ini melibatkan perebusan, pengeresan, dan pemurnian minyak. Nah, untuk bagian ini nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya, di mana nanti akan saya jelaskan mengenai pabrik pengolahan kelapa sawit, di mana terdapat ada poin-poin yang seperti saya katakan tadi, seperti perebusan dan pengepresan dan lain sebagainya. Nah, kita beralih ke materi selanjutnya. Ini adalah siklus produktivitas dan replanting. Nah, setelah mencapai usia 25 hingga 30 tahun, produksi tanaman kelapa sawit akan menurun produktivitasnya. Nah, permajaan atau replanting harus dilakukan. Nah, permajaan atau replanting ini dilakukan dengan cara yang pertama itu ada pembongkaran pohon lama. Ya, ini menggunakan alat berat untuk mencabut pohon tua dan menghancurkan kayu bekas. Dimana ini untuk yang kita lihat ini dilakukan seperti penebangan, atau ada yang langsung dia menggunakan alat berat yang dicabut terus dipotong, dicincang-cincang seperti itu. Itu bisa disebut sebagai replanting, teman-teman. Kemudian dilakukan penanaman bibit baru. Nah, bibit unggul yang tahan penyakit dan produksi tinggi di tanaman untuk penggantian pohon yang lama. Nah, setelah tadi
replanting atau pohonnya dicabut menggunakan alat berat, nah biasanya lahan itu akan dibiarkan untuk beberapa pekan atau hari ya. Ini untuk mengistirahatkan lahan atau tahap peremajaan. Nah, pada replanting ini sangat baik untuk si tanah karena di sana dia akan memulihkan unsur hara setelah tanaman tidak ada. Nah, biasanya banyak perkebunan ini mengalihfungsikan dulu tanaman si lahannya untuk beberapa pekan atau bulan, ataupun ada pun beberapa banyak perkebunan yang tidak, misalnya langsung replanting, langsung diisi dengan bibit unggul ini untuk agar lebih cepat dia menghasilkan produksi CPO selanjutnya. Nah, mungkin sampai sini saja penjelasan saya mengenai TM atau tanaman menghasilkan pada kelapa sawit. Mungkin dari penjelasan saya masih ada yang simpang siur, saya mohon maaf. Saya harap dengan penjelasan saya ini teman-teman bisa bisa lebih mengerti mengenai kelapa sawit setelah saya jelaskan pada tahap fase-fase pada tanaman kelapa sawit tadi ada 3 ya. Mulai dari tadi seperti saya katakan, mulai dari pemeliharaannya, pemupukannya, pengendaliannya, hingga sampai dengan si kelapa sawit ini diganti dengan kelapa sawit baru, di mana pada kelapa sawit yang terakhir tadi dilakukan replanting ya teman-teman, kemudian ditanam kembali. Nah, mungkin penjelasan saya cukup terinci ya. Saya harap teman-teman dapat mengerti. Jika ada kesalahan dalam pemaparan materi ini, saya mohon maaf. Dan saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih.